Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, Bu. Enggak, ini emang nggak bisa. Nah, di sini kita masih dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang usaha dan daya. Untuk pertemuan ini, yang lain kemana? Gak ada jaringan, Bu. Ada jaringan ya? Oh, susah lah kalau memang kita daring ini ya kan? Oke, Ibu lanjut ya. Kita masuk ke dalam materi. Ini ada modul yang Ibu kirim. Kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, di modul ini, coba kalian zoom. Ada di situ gambar A, B, dan C. Untuk gambar yang pertama, coba dulu Ramadhani, itu gambar apa, Nak? Gambar orang, Bu. Orang ngapain? Mengangkat buku ya. Ya, ngangkat buku. Untuk yang B itu coba Sri Rizky Utami, Siti Fadila. Mendorong meja, Bu. Mendorong meja. Oke, dan yang C itu ada dia mendorong dinding. Jadi itu di gambar 3 gambar itu adalah suatu usaha yang dilakukan mereka pada suatu benda. Nah, jadi di sampingnya itu ada bahan ajar. Kalian bisa baca, katanya usaha. Usaha itu sangat berpengaruh atau dorongan atau tarikan, yaitu sebuah gaya yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga benda yang dilakukan gaya tadi akan berpindah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa usaha itu adalah gaya yang dilakukan oleh manusia pada suatu benda atau suatu objek agar membuat benda itu berpindah. Ya. Secara fisika atau ilmu fisika, gaya itu untuk mencari usaha, rumusnya ada W sama dengan F kali S. Di sini udah dijelaskan bahwa W itu adalah usaha yang mau kita cari. Usaha itu satuannya J ya. Kalau J itu dibaca joule. Dan ada F itu adalah gaya yang kita lakukan. Gaya itu seperti apa, Nak? Seperti kita mengangkat, mendorong, menarik, itu adalah sebuah gaya. Selanjutnya ada S. S inilah yang menentukan sejauh mana benda itu tadi berpindah ketika kita melakukan sebuah usaha. Nah, jadi di sini ada namanya usaha bernilai positif. Kalian bisa lihat tanda panah F ini sejalan dengan tanda panah S. Jika dia searah, maka usaha yang dilakukan itu adalah bernilai positif. Tapi kalau misalnya, sebentar ya, ada masalah ini, kita masuk lagi. Bisa kalian lihat? Ya, bentar ya. Nampak? Nampak, Bu. Nah, jika dia yang gambar di bawah, kalian perhatikan. Arah gaya tidak sama dengan arah perpindahan. Dia berlawanan. Nah, jika dia berlawanan, maka usaha yang dilakukan itu bernilai negatif. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Nah, di sini ada contoh ya, contoh menghitung usaha. Kalian perhatikan. Kata contohnya, berapa usaha yang dilakukan untuk mendorong mobil dengan gaya 200 Newton sejauh 5 meter. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya.
kita lihat diketahui itu F sama dengan 200 Newton. Artinya gaya yang dilakukan itu sebesar 200 Newton. Dan S itu adalah perpindahan sejauh 5 meter. Jadi dia melakukan sebuah gaya sehingga benda yang dipindahkannya tadi berpindah sejauh 5 meter. Maka berapa usaha yang dilakukannya gitu. Nah, kita masuk ke rumus. W sama dengan F dikali S. Maka kita masukkan W sama dengan 200 Newton dikali 5 meter. Sama dengan 1000 Newton per meter. Atau bisa juga W sama dengan 1000 Joule. Nah, itu adalah contoh soal dari usaha. Nah, dari sini anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Ada yang Sudah, ingin Bu. bertanya? Enggak, Bu. Nah, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan lanjutkan dengan memberikan kalian LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Ibu share LKPD-nya ke dalam WA group kita. Nah, Ibu kasih tenggat waktu itu sekitar seminggu. Untuk pertemuan berikutnya, kalian kumpul lagi kepada Ibu, nanti Ibu koreksi. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nah, untuk LKPD-nya Enggak, Ibu Bu. akan berikan ini. Contoh LKPD-nya yang mau Ibu kasih sama kalian. Bentar ya. LKPD-nya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Kalian perhatikan. Sini ada LKPD. Nah, tujuannya apa? Memahami konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya. Untuk pertemuan ini, kan kita hanya membahas tentang usaha. Jadi, Ibu minta kalian melakukan kegiatan 1. Mengidentifikasi jenis kegiatan yang termasuk usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kalian Ibu suruh menggunakan sebuah percobaan. Seperti itu, agar kalian bisa mengetahui usahanya itu berapa. Nah, langkah-langkahnya ini seperti ini. Menyiapkan alat dan bahan secara bergantian dengan teman dudukmu. Oke? Yang kedua ini, beri tanda checklist pada jawaban aktivitas yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa aktivitas, ada 5. Kalian buat menarik kursi hingga bergeser. Itu termasuk usaha atau bukan? Menginjak botol minuman kosong, sampai seterusnya. Setelah itu, jelaskan jawabanmu. Lalu, terakhir tulislah kesimpulan yang kalian dapat. Nah, pahaman anak sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, begitulah pertemuan kita pada hari ini mengenai materi usaha. Jadi, usaha itu kita refleksikan sama-sama ya. Kita ulang lagi sama-sama. Jadi, usaha itu adalah suatu kegiatan atau suatu kegiatan yang mengakibatkan suatu gaya. Gaya itu gaya apa aja? Baik gaya dorong, gaya tarik, nah, gaya angkat untuk memindahkan sesuatu. Sehingga ketika kita melakukan gaya tadi, maka benda yang kita ambil tadi atau kita dorong atau kita tarik tadi akan berpindah. Ya, rumus dari usaha tadi adalah W sama dengan F kali S, ya kan? Ya, Bu. Ya, sampai sini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri pertemuan kita. Sampai di sini saja. Dan untuk LKPD-nya dikerjakan. Dikirim ke dalam WA group. Ya, Ibu tunggu waktunya untuk pertemuan berikutnya. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, semoga kita selalu sehat. Dan kita bisa
menjalani protokol dengan baik. Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.